Mari kita mohon kasih karunia dan pimpinan Dia untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan dan biarlah firman boleh disampaikan hanya melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menerimanya, kami boleh mengertinya, dan kami boleh melakukannya. Karena firman-Mu itu yang hidup, ya dan amin. Kami percaya dan kami imanin. Firman yang merubah kehidupan dan setiap kita semua yang di sini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Senang sekali saudara bisa berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Di daerah suatu pertanian, di situ ada beberapa petani hidup di daerah pertanian itu. Seperti kita semua ketahui, para petani itu hidupnya rajin sekali. Dari pagi kerja berat, kerja keras semuanya. Demikian pada suatu hari ada beberapa petani yang bekerja di farm itu. Pagi itu kira-kira jam 9 lebih udah mendung, udah berawan. Kelihatannya hampir hujan. Benar juga jam 10 pagi hujan turun. Seorang petani ambil mobilnya keluar gate. Nah, waktu keluar ada temannya lewat. Terus dia stop, panggil ini. Panggil, ayo kita ngopi. Ini masih jam 10 sudah hujan, kita terpaksa berhenti katanya. Daripada pulang langsung, kita sudah lama gak pernah berbicara, pergi ke pojok, ayo minum kopi. Akhirnya mau kedua petani itu. Sambil duduk, petani yang satu namanya Pak Opti. Pak Opti mulai omong-omong, wah ini hari ini kita kesempatan loh bisa fellowship, istilahnya itu bisa omong-omong. Karena kita lah sibuk terus. Lalu yang satunya itu namanya Pak Pesi. Pak Pesi bilang, omong-omong ini kita rugi berapa jam ini, hujan lagi. Nanti bagaimana dengan farm hasil dari harvest kita? Pasti jelek ini, banyak hujan. Lalu yang satunya bilang lagi, nah nggak apa-apa lah, ini cuma hujan berapa jam saja, enak toh kita nggak usah ngairin katanya. Omong-omong macam-macam begitu. Dan hari ini ada di antara kita sini Bapak dan Ibu Opti dan Pesi. Saya minta berdiri. Kok nggak ada yang berdiri ya? Nggak ada yang berdiri. Semua tola-tole cari mana? Tapi saya percaya ada di sini Bapak dan Ibu Opti dan Ibu Pesi. Siapa yang kenal Bapak Opti dan Bapak Pesi? Siapa? Nggak ada yang kenal? Pak Opti itu adalah Pak yang optimis. Pak Pesi adalah Pak yang pesimis. Oh gitu toh. Saya percaya di antara kita sini ada yang mempunyai pikiran kalau diajak makan misalkan sama temennya, makan lagi. Tadi sudah makan, tapi terus akhirnya dia tanya ke restoran mana. Orangnya yang pesimis itu mesti cari alasan saja saudara. Sedangkan kalau orang yang optimis itu dia gembira. Wah ada apa? Excited. Nah hari ini karena dalam rangka gereja mengenai attitude, saya kebagian untuk berbicara mengenai positive attitude. Jadi ciri-ciri umum dari orang yang positif, yang mempunyai attitude yang positif. Ini ciri-ciri umum, ya ciri-ciri umumnya. Saudara dengarkan saja. Orangnya gembira, enjoy, excited, bergairah dalam hidup. Mudah dalam pergaulan, bersosialisasi, berteman, easy going. Mempunyai daya tarik orang, orang senang sekali berkumpul dengan dia karena ada saja yang omong atau dia excited sekali. Selalu membuat suasana itu hidup. Perkataannya membangun. Membangun itu tidak membuat down orang, mengangkat. Toleransinya besar, berani berkorban, ya, dan dia
kurang khawatir. Maksudnya kurang khawatir, mau manusia ya mesti ada khawatirnya. Tidak gampang-gampang khawatir. Gitu. Tabah menghadapi kesulitan. Pasti di antara kita di sini ada yang tanya, itu enggak semuanya benar. Memang benar, saudara. Itu ciri-ciri umum, ada perkecualiannya. Perkecualiannya apa? Ada orang yang ramai sekali begini, senang kumpul orang. Tapi begitu tanya satu persoalan, bagaimana kesehatanmu? Waduh, ini payah ini, enggak bisa begini. Mulai keluar semua, ngomelnya, negatifnya semua. Tapi orangnya bisa kumpul, bisa rame. Ini perkecualian, saudara. Ada beberapa. Ada orang yang positif, tapi juga diam. Jadi kalau di sini saudara pikir, loh itu kok enggak begini-begini. Nah ini mau namanya ciri-ciri umum. Maksudnya yang saya observasi, saya lihat, dan saya baca dari reference. Jadi kita semua di sini yang sudah terima Tuhan. Kita mungkin adanya masih cari-cari mau terima Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan lewat pengorbanannya di kayu salib Tuhan Yesus. Kita dijadikan manusia baru. Kita ini orang spesial. Ingat tadi nyanyian yang pertama, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Biji mata ini yang spesial, saudara. Allah kita ini the most high God. Allah yang luar biasa. Allah yang tinggi luar ajaib, kuasanya luar biasa. Mungkin ada yang tanya, apa bedanya dengan positive thinking? Atau sering juga yang dengar seminar di sales semuanya ada yang disebut PMA, Positive Mental Attitude. Apa bedanya? Yang akan kita bicarakan positive attitude. Bedanya begini, saudara. Kalau yang saudara dengar positive thinking, saya juga mengadakan beberapa studi di sini. Ya. Terus saya tiba di satu ini inner talk subliminal technology. Ini gaya baru, saudara. Banyak jual CD, jual disk, compact disk semuanya. Mereka mengatakan begini, bahkan memberikan kata-kata affirmation. Kamu ucapkan, ini subliminal technology ini sebetulnya stimulus. Sekarang lah zamannya stimulus. Wah, bank-bank di Amerika di stimulus. Dan ini sistemnya mau stimulus itu mendorong subconscious kita lewat repetition. Itulah yang ditawarkan oleh dunia di luar sana. Ya. Jadi kita disuruh ngulang-ngulangi, I am positive, I am capable, I can do anything. Terus I like myself, others like me, I think positively, semua. Bahkan itu disuruh repetition berkali-kali. Katanya kalau kita ngucapkan berkali-kali, kita akan jadi itu. Lain, saudara. Hari ini kita akan bicara positive attitude dalam Yesus, dalam Tuhan. Mari kita baca Filipi 4:13. Yang bawa boleh buka, yang enggak di sini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Tadi yang di luar sana bilang apa? I can do anything. Stop. Kalau positive thinking, stop sampai di situ. Tapi kalau kita, I can do all things through Christ. Ini jangan lupa, saudara, ini kuncinya di sini. Dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi di dalam Dia. Karena apa? Kalau saya begini, I can do anything. I like myself, I act positively, I itu saya berdasarkan apa yang ada pada saya. Kepintaran saya, pengalaman saya, pendidikan saya. Bahkan manusia itu sebetulnya bisa berubah. Manusia itu sementara. Jadi yang kalau kita berdasarkan
itu hanya terbatas, saudara. Sedangkan kalau kita, I can do anything atau all things through Christ. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Bukankah di kandungan ibu saja kita, Tuhan sudah ikut campur. Sampai hari ini juga, apalagi kalau saudara menerima Dia, saudara lebih mengerti lagi akan janji-janjinya. Jadi itulah bedanya. Dan saya akan bicara, ada 3 dasar utama dari positive attitude. P, yang pertama adalah pikiran. Pikiran. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, hidup kita dari hidup yang lama, kegelapan, dipindahkan ke hidup terang yang baru. Kita percaya, kita sudah diampuni, kita sudah dibersihkan, kita diperbarui. Diperbarui hidup kita. Karena manusia itu mempunyai 3 bagian, saudara. Ini sering kita bicarakan di sini. Saya hanya singgung secara cepat saja. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita diperbarui. Kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi, saudara baca di Yeskiel 3:4. Ini enggak ada. Di situ Tuhan mengatakan, akan kuberikan roh yang baru. Bahkan rohku kutaruh di dalam hatimu. Saudara pikir, roh baru. Bagaimana? Roh itu diperbarui. Ingat saudara, ada lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Itu apa saudara? Roh kita supaya makin berkurang. Roh Tuhan yang di dalam kita itu supaya terus makin besar, makin besar. Demikian dengan tubuh dan jiwa. Saya hanya mau masuk bahwa jiwa itu adalah tempat apa? Kemauan kita, will kita, emosi kita, dan thought atau thinking atau intellect kita. Di situ di jiwa semua. Jadi pikiran itu, jiwa kita itu adalah motor pikiran kita. Kita bisa menyuruh seseorang untuk berbuat atau untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan si A, itu tolong ya, yang berat itu pindah ke sana, bisa. Tapi sambil mindah, orang itu mikir, ini mindah enak saja. Kok kita nggak bisa mengerti, orang yang menyuruh nggak tahu apa yang dipikirnya. Awas lu nanti kalau ada kesempatan ya, gua suruh lu nanti gini. Nah, tapi kita nggak bisa memerintah pikiran dia. Kita hanya bisa memerintah secara jasmani dia. Inilah manusia. Manusia itu bisa dipaksa mengerjakan sesuatu, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa pikiran kita. Jadi pikiran ini penting sekali, saudara. Penting sekali. Saya kalau boleh misalkan seperti giant komputer. Komputer yang besar. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita mungkin bau, atau semuanya masuk di komputer ini. Simpan semua di sini. Kalau yang masuk itu kira-kira saudara, garbage. Nanti keluarnya apa saudara? Garbage loh. Seringnya apa? Garbage in, garbage out. Apa yang masuk disimpan di sini, kalau yang masuk terus itu saja penuh, keluarnya ya itu. Karenanya pikiran ini penting sekali. Bisa masuk yang jelek, bisa masuk yang bagus, dan ini mempengaruhi sekali dengan emosi kita. Bukankah kalau kita mendengar kabar, kamu lulus, atau anakmu lulus, senang sekali. Tapi dengar, wah itu fail, gagal lagi itu. Apalagi mungkin ada yang driver license sampai berkali-kali, ada yang 7 kali, 8 kali, 10 kali. Kalau kita setiap kali dengar gitu, rasanya sedih gitu. Mulai timbul emosi. Jadi pikiran ini seperti saringan yang menyebabkan emosi kita. Saudara bisa melihat, kalau orang senang, waduh gembira. Kalau ada berita yang sedih, susah, bisa nangis. Dan ini mempengaruhi apa saudara? Attitude kita. Bukankah kalau kita sering
eh, mencari pekerjaan, kita gagal. Kalau gagal itu apa, saudara? Mesti usaha lagi, bukan gagal terus tambah lemes. Nah ini kenyataannya, kalau emosi kita itu terus menguasai kehidupan atau tubuh kita, kita makin lemes. Mestinya gagal tambah giat, gagal tambah malas, ya nggak dapat apa-apa. Jadi pikiran ini harus ya disaring, harus simpan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana kita bisa memelihara, menjaga, menambah pikiran kita ini, pikiran yang baik, yang positif, yang Tuhan inginkan? Kita baca di Filipi 4 ayat 8. Saudara boleh catat ayatnya, atau kalau dari bacaan minggu yang lalu di situ juga sudah ada, nanti diulang lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus memikirkan yaitu semua. BME. Apa yang benar? Benar itu apa, saudara? Benar itu enggak bohong. Benar toh? Jadi kalau ada berita-berita masuk, kalau beritanya itu banyak yang hal-hal yang bohong, itu enggak mau. Saya mau hal yang benar. Tapi yang benar lagi itu apa, saudara? The truth adalah firman Tuhan. Itu kebenaran. Apa yang benar, apa yang mulia. Itu bahasa Inggrisnya enggak salah, noble. Mulia. Hal-hal yang mulia. Hal-hal yang adil. Kalau kita di sini dalam pergaulan, misalkan, perlakukanlah sesama temanmu itu dengan adil. Jangan pilih kasih. Apalagi kalau saudara itu sebagai orang tua memperlakukan anak-anaknya. Atau saudara bisa menjadi supervisor, atau manager, atau CEO, atau apa. Perlakukanlah adil. Karena itulah yang dikehendaki supaya pikiran kita dalam setiap hal kita bisa melakukan dengan adil. Lalu selanjutnya, apa yang suci dan semua yang manis, semua yang sedap. Sedap itu tidak hanya makanan saja, saudara. Kuping ini senang kalau mendengar kata-kata yang sedap. Bukankah kalau misalkan kita marah-marah pakai kata-kata yang kotor, rasanya ditutup aja maunya kuping, enggak mau dengar. Semuanya manis, semuanya sedap. Dan kebajikan serta yang patut dipuji, itulah yang hendak kita pikirkan terus-menerus. Di sini latihan. Bagaimana pikiran kita bisa dimasukin dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Itulah. Dan orang yang positive attitude selalu melihat the bright side. Kalau di sana gelap, dia lihat di belakang gelap itu, sebentar lagi ada terang. Seperti tunnel, kalau kita melewati suatu tunnel, gelap. Tapi tidak terus gelap, saudara. Sebentar lagi keluar akan terang. Disitulah pikiran kita itu harus selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bright, hal-hal yang penuh pengharapan. Itu P yang pertama. P yang kedua, tadi habis pikir toh. Habis mikir itu apa? Milih, saudara, pilih. Kita harus pilih. Dalam kehidupan manusia, kita tidak luput atau lepas dari hal soal pilih memilih. The problem of choice. Dalam kehidupan, kalau kita mau ke toko beli sesuatu, langsung ini pilih. Barang ini yang saya mauin, ini yang bagus, murah apa enggak? Nah, nomor satu, cari, milih. Sudah barangnya bagus, yang disenangin, terus dilihat milih harganya. Ini ada misalkan 2 toko barangnya sama, harganya ada yang lebih murah. Saudara pilih yang mana? Atau mau gengsi, toko ini loh, gaya ini. Orang yang di sini yang datang hanya beruang.
tapi harus bayar ekstra $100. Di sana cuma berapa? Di sana cuma $20 atau berapa. Jadi milih. Ini problem of choice. Dalam hidup ini kita harus memilih. Dan saya anjurkan, saya ngajak, saya himbau sekalian. Kita sebagai anak Tuhan tiap hari dihadapkan pada persoalan memilih ini. Dan pilihlah. Waktu yang terbaik untuk memilih adalah kita baru bangun tidur. Begitu kita bangun tidur, kita mengucap syukur, kita terus milih dalam pikiran kita sini. Saya akan menikmati hari ini bersama Dia. Jadi apa? Saya akan bergembira. Saya akan enjoy hari ini. Karena apa, saudara? Karena gembira, enjoy, sukacita, semuanya itu akan membawa kehidupan kita itu lebih lagi untuk dinikmati, untuk bisa menikmati. Karena sukacita hati yang gembira itu seluruhnya menyebabkan organ di dalam tubuh ini bekerja ke arah yang baik, positif. Bukankah kesehatan semuanya itu dimulai dari pikiran kita? Kalau kita misalkan agak pusing-pusing, kalau bilang aduh pusing terus pusing. Kalau bilang pusing, oh ini kurang mungkin berangkat terus ada kurang udara segar, kurang jalan, kurang apa. Kalau kita yang di sini adanya menghadapi suatu persoalan kesehatan, sakit penyakit, mana bisa gembira gua? Wong ini sakit begini. Gembira itu dimulai dari hati kita. Itu sakit penyakit boleh ada. Tapi kalau hati kita mau Tuhan dengan pertolonganmu, dengan kita sukacita, gembira. Itu akan membawa semangat kita. Kita yang harus latihan, kita yang harus jalan atau melakukan sesuatu. Itu bisa terjadi. Karenanya itu pilihlah nomor 1 kepada kita semua yang sudah mengenal Tuhan, pilihlah. Hari ini saya akan gembira. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ini saudara ucapkan bukan seperti diucapkan seperti positive thinking tadi. This is the day. Tapi kita imani Tuhan, karena Engkau yang jadikan, Engkau yang berikan hari ini. Saya mau Tuhan, I will enjoy. Nah, pikiran manusia itu tadi seperti komputer. Sekarang kita misalkan seperti transmission. Tahu transmission. Transmission itu seperti gear. Versnelling, itu orang Indonesia versnelling gitu. Tadi pagi misalkan kita mau datang sini, pikiran kita langsung bilang, saya naik mobil. Datang sini, ada yang saya naik mobil besar, yaitu naik bus. Bus mobil besar. Nah, yang di rumah naik mobil. Setelah buka pintu, setelah kunci udah dipasang, jalan mesinnya. Saudara harus milih, mau maju atau mau mundur. Ini keluar dari garasi, saudara. Mesti dipilih toh, pilih mundur. Ya mundur. Jadi pilih dimasukkan ke reverse. Nah reverse. Nah nanti kalau saudara masukkan yang di drive, tak maju ke depan. Jadi milih sudah, pilihan. Betul, saya sudah milih, saya mesti mundur dulu. Sampai nanti sudah keluar dari driveway, baru saya masukkan ke yang drive. Jadi harus pilih. Kalau kita, ini hal memilih ya. Kalau kita disakitin oleh teman, maksudnya dihina kayak atau pokoknya di slender itu tahu. Saudara tidak melakukan tapi saudara didakwa, bahkan dikabar-kabarkan di surat kaleng atau email kaleng atau semuanya. Saudara bisa pilih beberapa hal. Nomor 1, saudara mau pilih apa? Kita balas saja orang ini. Saya kasih pelajaran orang ini. Kalau kamu nyakitin saya 1 kali, saya bisa nyakitin kamu berkali-kali. Ini bebas, pikiran kita bebas. Jangan kira kalau orang yang sudah pikirnya
terima Tuhan atau apa, wah ininya sudah nggak ada. Tapi saya tidak anjurkan saudara, karenanya tiap hari kita harus terus bersekutu, minta pimpinan Tuhan, pikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil semuanya. Sebab mengapa saudara? Kalau pikiran kita tidak terus di feed, dikasih input, kasih hal-hal yang baik. Banyak sekali kita dengar, oh itu orang Kristen jatuh. Bukankah sudah dibarui semua? Kita apa? Nah, kita jangan lihat itu, kita lihat ke depan. Kita akan jadi anak Tuhan. Kita tahu Tuhan itu luar biasa. Kita minta tolong Tuhan. Tuhan, dalam hal ini saya disakitin, saya bisa balas. Tetapi saya tidak mau Tuhan, tolong. Saya mau dia ampunin. Saya mau lakukan ini Tuhan. Tapi saya tidak kuat. Saya minta pertolonganmu. Saya minta. Atau saudara bisa, kita doakan orang itulah. Sudah nggak usah dibalas, nggak usah diladenin, kita diam-diam kita doakan. Nah, ini pilihan semua mulai dari pikiran kita sini. Kita bisa pilih hal yang positif atau hal yang negatif. Ingatlah, kita ini anak yang luar biasa dari the most high God. Allah yang maha tinggi. Allah yang kuasanya luar biasa. Jadi persoalan kita saudara, jangan dilihat berapa besarnya persoalan kita. Semua sanggup. I can do all things. Aku akan dapat menghadapi. Aku akan dapat mengatasi. Hanya di dalam Dia. Kalau dengan tenaga sendiri kita tidak kuat saudara. Tidak kuat. Makanya penting kalau kita menghadapi persoalan itu, kita harus encourage ourselves. Kita harus mendorong diri kita sendiri. Jiwa kita itu perlu diperintah. Kalau jiwa itu didiamkan saja, dia itu terus ke arah daging lagi. Daging itu mau enak, mau ya sudah mengikuti arus yang besar di dunia ini. Orang lain begitu kok, kalau disakitin bales kok orang lain. Tapi kita lain saudara, kita lain. Karenanya encourage yourself. Ya. Ingat akan janji-janji Dia. Ya. Janji ini biasanya paling gampang ingatnya itu kalau saya pribadi. Saya tidak nganjurin, tidak maksa saudara harus nurut seperti saya. Itu lewat lagu saudara, lewat puji-pujian. Saya kalau ada hal begitu, kalau saya rasanya perlu mendorong diri saya sendiri, saya ingat apa? Dengan Allah lakukan perkara yang besar. Dengan Allah lakukan perkara yang besar. Dan Allah, ya. Pokoknya semua lagu saudara imanin apa yang paling cocok untuk diri saudara. Dan untuk waktu di mana saudara perlukan. Cari. Mulai hari ini nanti pulang mulai nyanyi. Mulai cari-cari. Ada beberapa lagu itu yang bisa menolong saya. Fokus dalam cross. Karena cross ini adalah dasar dari kehidupan seorang Kristen. Kalau saudara lihat cross, saudara lihat Yesus yang sudah mengorbankan dirinya sendiri bagi kita semua. Dan cross itu sudah di dalam hati kita. Ya. He that is in me is greater than he is in the world. He itu apa? He itu adalah cross. He itu adalah Tuhan Yesus. Yang di dalam hidupku, batinku, hatiku. Ini lebih besar daripada apa? Ini roh-roh yang di udara. Roh-roh apapun juga ini yang mau menjatuhkan hidup kita. Pegang itu saudara, janjinya. Jadi sebagai orang Kristen ingatlah tanda yang positif. Sebab kalau kita nggak ingat, ini semua tahu kalau tanda gini ini apa. Ini tanda negatif saudara ya. Tanda negatif itu sering tapi orang itu lebih dari itu. Ini pikirannya udah miring ini katanya. Ini minus atau kurang ini ya. Karenanya kita sekarang sudah dikasih hubungan dengan Tuhan. Nah ini jadi cross. Kita ini mesti positif. Mesti positif.
Sekarang kita sudah sudah pikir, sudah memilih. Yang ketiga apa saudara? Putusan. Take decision. Putusan itu apa saudara? Action. Bertindak secara aktif. Kita tadi sudah milih, mau keluar naik mobil. Ini mau mundur. Tapi kita duduk saja. Ini gear atau versnelling ini didiamkan saja. Apa mobilnya jalan saudara? Enggak jalan. Mesti dimasukkan. Baru jalan mundur. Begitu sampai keluar, kita mulai lagi prosesnya. Sekarang ayo, masukkan di drive. Kerjakan, tangan masuk, drive, jalan. Jadi hal-hal yang sederhana ini, pikir, pilih, sama putusan, action. Ini merupakan rutin kehidupan kita. Baik kita Kristen, baik kita orang percaya, baik kita tidak. Cuma sekarang bedanya yang mana dasar pikiran kita. Ya. Itu mengenai hal putusan. Jadi kita take action. Bagaimana kalau kita memutuskan sesuatu? Itu tadi contohnya yang kecil-kecil toh. Naik mobil, mungkin pilih pakaian. Semua yang datang tadi pagi di sini pasti milih pakaian. Oh ini hawanya 10 degree. Saya akan pilih tidak mau yang terlalu tebal-tebal. Ini sudah member-member hampir summer toh. Masih baru permulaan spring. Tapi hawanya enak. Saudara berdiri di wardrobe. Banyak pakaian. Saya percaya di sini paling sedikit punya pakaian 10 barangkali. Lebih katanya, ada yang dengar saya bilang. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 50. Banyak sekali. Saudara berdiri di situ pikirnya saya tidak mau memilih pakaian yang terlalu tebal. Oke, sudah masuk. Lalu milih warnanya yang gembira, agak merah-merah. Sudah kelihatan merah-merah. Tapi apa saudara diem saja di situ? Pokoknya tidak panas, pilih merah, diem. Enggak dong. Dia ambil itu, action. Jadi action ini merupakan rentetan dari pikiran dan pilihan. Action. Kalau tidak ada action, semuanya itu percuma, saudara. Ngomong, orang bilang ngomong saja, bisanya ngomong atau meeting atau apa, terus bisanya alternatif ini apa, tapi nggak ada actionnya. Tapi kalau saudara pikir lagi, action itu dari mana saudara? Action itu adalah akibat dari pikiran kita. Karena kita memikir ini, milih ini, baru ada action. Jadi semuanya itu penting. Dari pikiran, dari pilihan, dari action, itu semuanya penting. Semuanya penting. Saya akan berikan contoh. Jadi kalau saudara ada yang bingung, loh nanti kalau beli rumah bagaimana? Beli rumah prinsipnya sama, tapi halnya besar karena uangnya banyak ya. Tapi yang sebelum sebesar itu, saudara beli mobil, beli apa? Jadi mulai dari hal pilih pakaian, naik jalankan mobil, ini tambah lama, persoalan tambah besar. Dan ini prinsip dasarnya sama, saudara. Prinsip dasarnya sama. Karenanya ikut campurkan Tuhan di dalam setiap proses. Ini saudara baca saja, di sini nggak ada ya. Di Roma 9 ayat 1, saudara catat. Itu maksudnya proses pemutusan. Jadi di hati kita, suara hati kita, conscience kita ini ikut menjadi saksi dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dan suara hati itu kerjasama. Kalau ada suara hati, beli. Tapi Roh Kudus bilang, hold, pelan. Saudara, jangan terobos saja. Nah bagaimana kita bisa tahu kalau tindakan kita, putusan kita, action kita itu benar? Dari latihan. Bisa salah saudara, gak apa-apa, jatuh latihan lagi. Makin hari makin saudara juga belajar, mungkin saya kurang dekat atau bagaimana. Anyway semuanya itu saudara belajar. Ikut campurkan Tuhan Yesus. Ada suatu kejadian, ini benar terjadi. Seorang yang bernama Nick, bukan Pastor Nick ya. Nick, dia pegawai di kereta api, jawatan kereta api di US. Orangnya besar, orangnya kuat, kerjanya rajin.
pada suatu hari di departemen dia, itu supervisor atau manajernya itu ulang tahun. Lalu beberapa orang, departemennya nggak terlalu besar lah, nggak tahu 10-20 orang begitu. Mereka diberikan early off, jadi boleh pulang lebih pagi 1 jam pada hari itu. Karena Nick ini rajin, sebelum pulang dia periksa gerbong-gerbong, periksa semua. Masuk di gerbong yang namanya refrigerated, pokoknya itu gerbong car box itu. Waktu masuk, lupa dia, kejepret, nggak bawa kuncinya dia. Wah, bingung. Apa saudara yang terjadi? Pikirannya, waduh, ini gerbong pendingin ini 0 derajat ini. Kalau saya tidak bisa keluar sini bagaimana? Pikirannya mulai teriak dia. Help, help, tolong. Begitu dia ingat, loh hari ini semua sudah pulang. Karena diizinkan pulang 1 jam lebih pagi. Tambah bingung, tambah panik lagi dia. Teriak. Ini sudah pikirannya bukan meningkat gerbong itu dingin 0 derajat. Mulai, gua bisa mati kedinginan di sini. Ini pikirannya mulai, kedinginan. Terus, apa yang dia pilih sekarang? Ya itu akhirnya dia putuskan, dia milihnya, sudahlah percuma gua. Gua teriak-teriak sampai suara gua habis gini-gini. Udah bakal mati saya. Jadi putusannya dia itu, dia memvonis pikirannya, saya bakal mati. Action dia itu apa saudara? Memang sudah capek begini. Actionnya kalau orang sudah mau vonis mati, tidak ada action saudara. Actionnya gampang, duduk saja sudah. Ngambil saja seadanya, ada kertas. Apa yang ditulis dia? Getting so cold, body numb. Jadi di sini menjadi sangat dingin dan badan saya kaku. Udah sambil duduk. Itu decision yang dia lakukan. Sudah. Besok paginya waktu gerbong dibuka, benar si Nick mati. Oh, mati. Diperiksa, diotopsi. Aneh. Matinya benar-benar kedinginan. Mati kedinginan. Tapi karena ini jawatan kereta api tidak hanya terima gitu saja, diperiksa. Engineering semuanya periksa. Gerbong itu bagaimana. Anehnya gerbong pada saat itu listriknya dimatiin saudara. Jadi sebetulnya enggak dingin. Mengapa si Nick mati? Karena pikirannya dia yang set, dia yang pilih, dia yang actionnya, dia mati. Inilah suatu pelajaran bagi kita. Jadi dalam segala hal, jangan langsung, wah kita panik, kita lari kemana larinya. I can do all things through Christ. Langsung kita mohon. Memang kita berdoa, belum tentu kita bisa langsung keluar, tapi kita diberikan kekuatan, diberikan semangat. Coba lihat dong. Wisdom mulai keluar. Dia enggak periksa saja enggak. Padahal setelah diperiksa, setelah dia mati, listriknya enggak jalan saudara. Aneh toh. Tapi dia udah mati. Nah ini bedanya. Ya. Kita yang sudah dibekali oleh Tuhan. Jangan putus asa. Jangan mudah menyerah. Karena a winner never quit. A quitter never wins. Jadi dalam segala hal jangan quit. Tahan. Seperti sekarang dalam keadaan di mana-mana ekonomi payah begini-begini. Bahkan ada orang yang sampai di suatu program yang terkenal di TV sana sampai nyembah. Waduh, ini uang pensiun saya habis begini. Terus ada seorang yang mengatakan, ini orang Kristen yang sampai begitu-begitu. Ada orang, sudahlah uang gitu kok kamu sampai susah. Ini nanti bisa diatasi, ini bisa menjadi baik. Jangan sampai susah begitu. Kita harus tunjukkan saudara. Harus tunjukkan, memang uang itu perlu. Dalam segala hal kita boleh mikir. Tapi jangan itu yang menyebabkan kita atau memvonis kita sudah tidak bisa berdaya apa-apa. Ya, jadi itu penting sekali. Saya ingin ngajak baca Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan. Waduh kelihatannya masa itu
lama gitu loh. Oh, masa itu zaman dulu atau zaman nanti, masa depan. Apakah kita menghadapi persoalan hari ini, masa depan itu datangnya 10 tahun atau berapa tahun? Tidak. Masa depan, masa itu waktu. Waktu yang di depan. Kalau kita hari ini, sekarang ini misalkan jam berapa? Jam 11. Jam 11 lebih 5, lebih 10 itu sudah masa depan. Masa depan adalah waktu yang di depan kita. Itu sungguh ada. Jadi saudara, jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Pasti ada perbaikan. Semuanya segala sesuatu itu pasti akan kalau tunnel itu akan ada light, ada terang. Ya, masa depan. Lalu di sini pengharapan tidak akan hilang. Pengharapan itu apa saudara? Iman. Janji-janji Tuhan kepada kita. Kita kalau menaruh iman pada Tuhan, pada firman-Nya, ini tidak omong kosong saudara, tidak hilang. Praktekkan, coba saudara. Bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari Jumat yang baru lalu, kemarin dulu ada breaking news. Saya kira semua sudah dengar. Di Binghamton. Siapa yang dengar? Binghamton. Nah itu. 13 orang tembak, mati semua. Itu di Immigration Center di Binghamton dekat New York. Memang motif orang itu membunuh belum jelas. Masih ada sketchy, masih bilang oh orang ini baru di lay off, tidak punya kerjaan. Oh orang ini karena frustrated, sudah berapa puluh tahun di sana, bahasa Inggrisnya masih enggak bagus atau apa. Saya tidak mau ngomongkan mengenai alasannya yang tepat. Ya, karena motifnya yang sebenarnya belum dikeluarkan secara resmi. Tetapi yang saya bisa observe, mengapa orang ini bisa membunuh begitu? Why? Nomor satu apa? Pikirannya kalut. Pasti toh kalut, frustrated. Wah, terus dia pilih apa? Sudahlah, mati aja. Kalau mati gua enggak sendirian, ngajak teman aja. Nah ini jahatnya roh jahat atau iblis itu. Kalau mati enggak berani sendirian saudara. Mesti ngajak teman. Saudara lihat saja. Suicide bomber, itu kejadian yang di mana itu. Mesti dia membunuh orang, akhirnya bunuh diri. Nah itu. Ya. Jadi dia itu kalut, pikirannya dan harapannya hilang. Sudah enggak ada harapan lagi. Enggak ada harapan. Pilih jalan pendek saja, sudah percuma hidup, mati saja saya. Itulah pilihan dia. Maka bagi kita semua di sini yang mengetahui, yang sudah dibekali positif attitude oleh Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang kita hadapi, seperti doa tadi kita dengar, semua baik siapa saja yang di sini berdoa tadi, kita berharap, kita pegang apapun juga, baik itu soal keuangan, financial, soal pekerjaan, soal keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak-anak mantu, orang tua dan semuanya. Saudara, jangan putus asa. Pegang hari depan, pasti ada perbaikan. Dan di sini masa depanmu itu sungguh ada. Pasti ada perbaikan dengan dia. Karena saya percaya kalau kita semua yang sudah dibekali, yang sudah diberikan positive attitude, hari ini refresh, kuatkan, timbulkan kembali. Karena kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai role model. Apa role model? Ya, kita semua di sini role model. Anak-anak muda mungkin dipakai role model sebagai teman-temannya. Orang tua di sini juga dipakai role model untuk mengajar cucu-cucu dan mungkin temannya, mantunya, semuanya. Kita akan dipakai sebagai role model. And kita dipakai sebagai encourager. Orang yang mendorong, orang yang memberikan harapan. Orang yang kalau ada orang putus asa, angkat, berikan kesempatan, berikan. Dan kita akan menjadi saksi dia yang hidup. Sehingga melalui kita, melalui hidup kita satu persatu di sini. Yang sudah dibekali positive attitude oleh Tuhan. Kita akan dipakai sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Lagi sekali, ingat saja. I can do all things through Christ that strengthen me. Biarlah
firman ini boleh membawa sesuatu yang menguatkan saudara, dan biarlah kita selalu dan senantiasa mau positif di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih yang Kau sudah sertai, sampaikan semuanya ini, dan kami percaya semua kami, baik aku yang menyampaikan Tuhan, baik saudara-saudara kami yang mendengarnya, biarlah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami terus boleh diperbaharui, dikuatkan selalu Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Yesus, di situ ada sukacita yang luar biasa. Baik pada saat ini Tuhan, sekalipun apapun yang dokter katakan mengenai kesehatan, mengenai persoalan yang kita hadapi, kami bawakan di bawah kaki-Mu. Kami percaya masa depan sungguh ada, pengharapan tidak akan hilang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.